Bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Apa kabar Pak Ari, Pak Azrudin, dan Pak Nahar? Alhamdulillah baik Bapak. Alhamdulillah. Sehat ya. Jam 12 malam nih Pak. Alhamdulillah. Ya baik, alhamdulillah. Ya Allah, pada hari ini sebelum kita mulai belajar pada sesi kerangka kurikulum ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Nanti akan dipimpin oleh Pak Anhar. Kepada Pak Anhar dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memperlancar pertemuan kegiatan pada pagi hingga siang hari ini, kita buka pertemuan ini dengan bacaan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga kita mendapatkan rezeki ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Anhar yang telah membawakan doa. Mudah-mudahan apa yang diharapkan tadi dari doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini kita akan masuk ke materi kerangka kurikulum. Bentar akan kita presentasikan kepada Pak Hari. Silakan Pak Hari, presentasikan, ditampilkan. Baik, pada unit modul pelatihan sekolah penggerak ini kita akan mulai materi. Poin kita adalah kerangka kurikulum. Ya, baik. Slide seterusnya. Baik. Ya, di sini kita akan mendalami dari pendahuluan dulu, kerangka dasar, profil, struktur, prinsip pembelajaran, dan asesmen. Baik, kepada Bapak-Bapak semuanya, apakah materi-materi ini sudah pernah Bapak-Bapak dengar atau sudah pernah dipelajari? Mungkin sudah ada sekilas informasi. Sedikit Pak. Sedikit Pak. Sudah pernah belajar dengar. Pancasila nggih. Ya, baik. Mengenai struktur kurikulum, kira-kira sudah pernah dipelajari di Merdeka Belajar? Apakah mungkin ada sudah mengetahui atau ada perbedaan? Belum Pak. Oh, belum ya. Baik, mari kita pelajari. Kita bahas bersama untuk slide berikutnya. Ya, baik. Apa yang akan kita harapkan di pelatihan unit modul kerangka kurikulum ini? Yang pertama adalah peserta, kita semua yang ada di dalam kelas ini, kelas virtual ini, dapat menggunakan materi yang dipelajari ini untuk memahami dasar kurikulum di sekolah penggerak, serta peran dan fungsi pemangku kepentingan dari tingkat pusat sampai satuan pendidikan dalam menciptakan pembelajaran dan asesmen yang berpusat pada murid. Nah, jadi nanti kita setelah pelajaran ini mudah-mudahan dapat memahami kerangka kurikulum ini. Terusnya, ya, capaian yang akan diperoleh dari modul ini, dari materi pada hari ini, yang pertama adalah insya Allah kita akan mempelajari kerangka dasar kurikulum, di mana peserta kita semuanya dapat memahami pentingnya sebuah kurikulum dan pembelajaran. Yang kalau menurut Bapak-Bapak kira-kira ini kurikulum ini apa fungsinya? Singkat saja, karena waktu kita sudah jam 12 malam nih kan. Sebagai pedoman Pak. Pedoman untuk pembelajaran, untuk pelaksanaan di sekolah Pak. Ya, acuan ya, panduan ya, seperti rel kereta api lah ya mungkin ya. Kalau nggak ada relnya rusak, bisa keluar dari rel, akan kereta apinya akan terbalik dan seterusnya. Maka profil Pancasila, juga struktur kurikulum, prinsip pembelajaran dan asesmen. Nah, di sini mungkin saya tidak akan baca satu persatu. Saya yakin Bapak semuanya lebih paham lah mempelajarinya itu nanti di asinkronus ya. Terusnya, ya, di sini ada pendahuluan kerangka dasar. Teruskan. Kerangka dasar ya.
peningkatan kualitas pendidikan dilakukan melalui hal yang penting fundamental, yaitu melalui kurikulum. Nah, jadi fondasi dari pendidikan kita itu adalah kurikulum, di mana kurikulum diperbaharui terus sampai di kurikulum yang sekarang ini kita pelajari adalah kurikulum yang akan mendigitalisasi sekolah ya. Semua akan dilakukan dengan digital. Dan salah satu prinsip pembelajaran dan kurikulum sekolah penggerak ini adalah pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan satuan pendidikan. Jadi makna kewenangan dari pemerintah seperti capaian pembelajaran itu dari pemerintah, dan nanti di modul-modul itu bisa dikembangkan oleh peserta, ada Bapak Ibu semua ya. Terusnya, jadi di sini ada kewenangan pusat dan satuan pendidikan ya. Di sini ada satuan kewenangan dan satuan pusat pendidikan. Coba dibaca, minta tolong Pak Anhar. Bentar. Pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk menetapkan struktur kurikulum, profil pelajar Pancasila, capaian pembelajaran, dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Setiap satuan pendidikan memiliki kewenangan untuk menyusun visi, misi, dan tujuan sekolah, kebijakan sekolah terkait kurikulum, pembelajaran, dan asesmen. Seperti itu, Bapak. Ya, baik. Kira-kira ada yang perlu dipertanyakan? Saya tanya Pak. Ya, silakan Pak. Jadi yang menjadi ranah ranah dari satuan pendidikan itu apa Pak untuk kurikulum ini nanti? Ranah dari satuan pendidikan ya. Sekolah ya, dalam membuat kerangka kurikulum. Iya, mulai dari pembuatan visi misi ya, itu sekolah ya, melakukan tujuan satuan pendidikan, pembelajaran, pembuatan modul, asesmen itu bisa dilakukan, dikembangkan oleh sekolah. Seperti di sini bisa kita baca kan, setiap satuan pendidikan memiliki kewenangan untuk menyusun visi, misi, dan tujuan sekolah, kebijakan terkait kurikulum, pembelajaran, dan asesmen. Nah, ya. Mungkin terkait yang lain juga bisa dikembangkan di sekolah, seperti muatan lokal yang ada di tiap daerah itu tentu berbeda dari pusatnya gitu. Mungkin itu Pak Hari ya. Kira-kira sudah paham ya? Ya, kita lanjutkan sesi slide selanjutnya. Ya, di sini ada struktur ya atau bagan yang menggambarkan bagaimana turunan dari tujuan pendidikan nasional ya. Itu ada di bawah tujuan pendidikan nasional, itu ada profil Pancasila yang sudah dipelajari di hari-hari sebelumnya. Ya, ada 6 profil. Dan baru standar kompetensi lulusan. Jadi kita juga di sini Merdeka Belajar ini juga ada SKL ya. Nah, bawahnya ada standar proses, standar isi, standar penilaian, dan struktur kurikulum, capaian pembelajaran, dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Jadi capaian pembelajaran itulah ada tertuang di dalam visi dan misi satuan pendidikan. Jadi capaian pembelajaran itu tertuang di visi dan misi satuan pendidikan yang sudah di sesi sebelumnya, sebelumnya itu disampaikan oleh Pak Azruddin Stompul ya, bahwa visi dan misi di situ tertuang capaian pembelajaran. Kayaknya menurut kami sudah cukup ya presentasi ini. Mungkin ada pertanyaan lagi, kalau tidak kita akan kembali ke breakout room untuk berkelompok membahas materi ini, dan nanti kembali lagi untuk merefleksikan semua kegiatan-kegiatan kita. Kepada Bapak dipersilakan semuanya. Oke Pak, siap. Ya Pak. Selesai Pak. Ya, baik. Baik, kepada kelompok 1 boleh ya, atau kelompok siapa saja boleh yang mempresentasikan duluan atau merefleksi kegiatan kita ini. Kepada Pak Hari atau siapa? Pak Hari Pak, yang sudah siap. Oh ya, baik, tidak apa-apa. Yang belum siap nanti nyusul belakangan ya. Terkait kerangka kurikulum ya Pak ya. Ya. Oke. Terkait kerangka kurikulum, setelah kita membahas di dalam materi ini,
kita membahas yaitu yang pertama untuk ranah kebijakan, Pak. Ranah kebijakan itu wewenang dalam pembuatan kurikulum penggerak itu yang pertama untuk pemerintah itu membuat satu profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, kemudian membuat capaian pembelajaran, kemudian struktur kurikulum. Itu ranahnya untuk pemerintah dalam hal ini adalah di lingkungan Kementerian Pendidikan. Kemudian untuk sekolah itu kita diberikan wewenang untuk mengelola yang pertama terkait dengan visi, misi, dan tujuan. Dan selanjutnya ini kita juga diberikan kebebasan di dalam memilih salah satu dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Dan untuk tingkatan SD ini minimal 2. Sedangkan untuk pembelajaran, kita pembelajaran dengan memperhatikan kondisi anak. Dan ini diberikan wewenang kepada kita. Sementara itu Pak, pelajaran kita hari ini mungkin ada kurangan, nanti dari teman-teman bisa menambahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Pak Hari Supriyadi yang telah menyimpulkan pelajaran hari ini kita. Kalau dapat kita tangkap, kita ulangi lagi ya apa yang disampaikan Pak Hari tadi. Bahwasanya materi kita juga tadi ada yang diputuskan oleh pemerintah pusat dan ada satuan pendidikan semacam tadi sampaikan Pak Hari tadi di dalam kesimpulannya itu profil capaian pendidikan dan standar kurikulum itu sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat ya, dan ini dalam visi misi pembelajaran dan sebagainya tadi. Asesmen itu bisa di satuan pendidikan dikembangkan. Mungkin itu pertemuan hari ini. Sebelum kita tutup sesi ini, mari kita berdoa yang dipimpin oleh Pak Azruddin Sitompul. Pada Bapak, silakan Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita telah menyelesaikan pembelajaran untuk keberkahan kegiatan kita. Marilah kita berdoa yang kita mulai dengan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan kita tutup dengan pertemuan kita ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya Pak Azruddin, Pak Haris Priyadi, dan Pak Anhar. Luar biasa, saya sudah menyita waktu Bapak bertiga nih. Ya. Ini masih direkam. Dimatikan dulu, Haris. Oh, masih direkam.